Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu kembali dengan saya Pak Faisal Rongdoni. Hari ini kita mulai pelajaran informatika. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dahulu ya. Oke, biniati doa Al-Fatihah. Amin. Oke, di bab 1 ini nanti kita akan belajar tentang fungsi web browser, pengertiannya, fungsinya, manfaatnya, contoh browser dan cara kerja browser. Nanti akan kita bahas bersama di bab 1 ini, mata pelajaran informatika. Oh ya, anak-anak jangan lupa setiap harinya selalu selalu presensi ya, kehadiran siswa. Jadi nanti Bapak Ibu guru tahu siapa-siapa yang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar daring kali ini. Oke, langsung saja. Internet itu sudah dasi bagi kita semuanya. Setiap hari kita menggunakan internet untuk bekerja, untuk belajar juga, untuk segala apapun kebutuhan yang kita kerjakan biasanya berhubungan dengan internet ya. Jadi semua pemakai internet pasti sudah tak asing lagi dengan istilah web browser. Jadi hampir setiap kali membuka situs dalam internet kalian memakai aplikasi atau software ini. Jadi kalau sampai membuka Facebook, membuka YouTube, membuka apalagi ya, Gmail, membuka Classroom, itu pasti membutuhkan browser lah. Browser ini nanti akan kita pelajari. Jadi nanti akan kita bahas semuanya, apa-apa saja browser yang kita gunakan sehari-hari. Oke, sebelum itu Pak Faisal jelaskan dulu pengertian browser. Browser merupakan suatu perangkat lunak atau software yang dipakai untuk mencari informasi atau mengakses situs-situs yang ada di internet. Perangkat ini akan lebih memudahkan pengguna dalam mengakses data atau mencari referensi yang dibutuhkan. Ada beberapa macam perangkat web browser yang saat ini dipakai, misalnya Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kalau kalian semuanya melihat logo-logo di samping ini, pasti kalian pernah menggunakan ya. Mungkin kalau di HP itu yang sering kita temui adalah Google Chrome ya. Google Chrome ini memang kalau sama HP-nya Android, seketika install membeli baru HP Android pasti ada aplikasi Google Chrome ini lah. Ini contoh dari browser yang akan kita pelajari kali ini. Browser itu ada banyak sekali, cuma yang mungkin kita sering lihat ini ada 5 ini. Ada Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, dan juga Google Chrome. Selanjutnya, fungsi browser. Fungsi browser yang pertama adalah membuka halaman situs. Fungsi utama ini dari sebuah web browser merupakan untuk membuka suatu halaman website di internet. Dengan adanya web browser, maka pengguna internet bisa diarahkan langsung ke alamat website yang diinginkan. Jadi kalau kita surfing di internet itu tidak boleh langsung kita mencari apa, jadi harus melalui browser ini. Kita akan menuju halaman-halaman website yang akan kita tuju melalui browser kali ini. Kemudian memastikan keamanan situs. Kebanyakan web browser biasanya melakukan proses verifikasi pada sebuah halaman website untuk memastikan apakah halaman website tersebut aman dan atau berbahaya bagi pengguna. Misalnya ada cukup banyak website yang terjangkit malware atau sengaja dipasang software tertentu untuk mencuri data pengguna internet. Jadi kita harus hati-hati, meskipun banyak browser-browser yang menawari kita seperti cepat dan sebagainya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita memberikan banyak informasi ke dalam informasi yang ada di internet. Jadi kita harus benar-benar jaga privasi kita ya. Yang kedua, mendukung permintaan data. Browser pun berfungsi untuk mendukung permintaan data yang diperlukan oleh pemakai. Kebanyakan alamat website bisa masuk dengan memakai web browser, serta konten di dalam suatu halaman website bisa langsung disimpan atau didownload ke dalam dokumen komputer. Jadi browser ini bisa, kalau kita ingin melihat YouTube, kita ini kepingin
mendownload video tersebut bisa melalui aplikasi browser ini. Tinggal klik, nanti ada aplikasinya lagi untuk pendukung browser ini untuk mendownload video atau MP3 dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memaksimalkan tampilan. Biasanya web browser mempunyai fungsi mengumpulkan semua data, kemudian dimunculkan dengan baik. Web browser menampilkan konten berbentuk teks, foto, halaman website dan sebagainya. Jadi browser ini fungsinya untuk medianya. Kalau kita melihat Facebook, kalau kita melihat WhatsApp, web dan sebagainya, ini adalah aplikasi perantara antara kita selaku pengguna dengan menjelajah internet ini, sebagai untuk browser ini untuk menampilkan tampilan agar kita bisa menjelajahi internet. Mohon maaf, mendukung mesin pencari. Nah, melalui browser ini kita akan mudah mencari sesuatu dengan kata kunci. Contohnya, saya ingin mencari sepeda bekas. Saya tinggal membuka browser dengan mengetik Google. Saya langsung cuma mengetik sepeda bekas tahun 2004, nanti dengan kata kunci itu Google yang terinstall di dalam Google Chrome nanti akan membantu kita untuk mencari apa yang kita cari melalui kata kunci tersebut. Ya, jadi browser ini sangat membantu sekali, karena memang ini adalah garda depan tampilan yang pertama yang akan kita lihat untuk menjelajah internet, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Ya, rata-rata kalau kita melihat sih memang yang paling kita temui adalah Google Chrome, karena memang HP kita Android, dan memang kalau kita dan OS di HP kita itu pakai Android, otomatis mereka pasti akan terinstall oleh Google Chrome dan sebagainya. Cuma ya banyak sih, ada UC browser dan sebagainya. Cuma yang kita pelajari ini cuma 4 saja: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Nah, ini aplikasi yang umum. Menurut orang-orang ini keempat aplikasi ini mudah didapat, mudah digunakan, dan juga gratis. Kemudian Mozilla Firefox, ya, Firefox ini juga sama, ini hampir sama dengan Google Chrome, cuma memang ini dia lebih dahulu, karena Firefox ini dulunya sebelum ada Google Chrome, Firefox ini sangat populer. Jadi dulu itu browser paling aman mungkin Mozilla Firefox. Lah, setelah itu ada Safari. Lah, Safari ini browser yang digunakan oleh iOS atau sistem operasi kepunyaan Apple. Lah, rata-rata Apple, HP iPhone, laptop Apple pasti menggunakan browser ini, karena Apple mempunyai sistem operasi sendiri, maka software-softwarenya pun juga murni dari garapan Apple sendiri. Kemudian Opera ini juga sama seperti Google Chrome. Menurut orang-orang sih Opera ini lebih ringan, katanya dia bisa bekerja lebih cepat, lebih ringan, dan juga tidak banyak malware dan sebagainya. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian semuanya. Kalau Pak Feso sendiri lebih mudah memakai Google Chrome, dan di Google Chrome sendiri di dalamnya sudah terinclude produk-produk dari Google. Ada YouTube-nya, ada Classroom-nya, ada Google Doc, Google PowerPoint, dan sebagainya. Itu komplit. Kalau saya sih lebih enak memakai Google Chrome. Oke. Selanjutnya yakni manfaat web browser. Web browser ini bisa dipakai untuk mengakses informasi yang bermanfaat, baik untuk mengenai pendidikan maupun non-pendidikan. Web browser bisa mempermudah kita dalam mengakses informasi kepada media-media seperti misalnya blog, gambar, video, dan lain-lainnya. Ya, seperti yang tak bilang tadi, web browser ini adalah pembantu untuk menampilkan informasi yang ada di dalam internet. Kemudian web browser juga dipakai untuk sebagai media untuk berjaring sosial, misalnya Facebook, Twitter, Google Plus, dan lainnya. Ya, seperti itu ya. Oke, yang terakhir, web browser dipakai untuk mengakses mencari mesin pencari seperti Google. Jadi web browser ini dimaksimalkan untuk pencarian sesuatu melalui halaman website google.com dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, jadi setelah yang tak sampaikan tadi, tugas pertama kalian yakni coba carilah dari keempat browser tadi, kira-kira mana
kelebihannya dan kekurangannya nanti sampean tulis di buku tulis, kemudian sampean foto, kemudian sampean kirimkan melalui Google Classroom. Oke, sudah jelas semuanya. Tugasnya bisa dilihat di sini ya. Nanti carilah kelebihan dan kekurangan web browser yang kalian ketahui. Pak Faisal menyuruh ke 4 browser tadi. Jadi tolong ke 4 browser tadi diulas lagi kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nanti sampai tulis di tangan melalui kertas, kemudian nanti difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Ingat ya, dikirim di Google Classroom, bukan di WhatsApp. Oke, pertama-tama sudah Pak Faisal akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.